Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Muhammad Yusuf, Kepala SMP Negeri 1 Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. SMP Negeri 1 Malunda merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Bapak Ibu sekalian, krisis pembelajaran yang melanda menahun di negara kita diperparah dengan adanya COVID-19, tapi khusus di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di awal tahun 2021 itu dilanda bencana alam berupa gempa bumi 6,2 yang meluluhlantahkan beberapa bangunan, termasuk sekolah SMP 1 Malunda. Tapi di waktu bersamaan, sekolah kami menjadi salah satu kandidat untuk ikut serta di dalam tes seleksi sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Ditetapkanlah 5 SMP di Kabupaten Majene sebagai sekolah penggerak. Terus apa yang telah transformasi yang kami anggap itu adalah perubahan, seperti budaya sekolah yang positif. Kita mulai dari penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu kami lakukan di setiap hari pada saat penjemputan siswa. Dan secara bergiliran setiap harinya guru piket itu akan menjemput siswa-siswi kami dengan senyum, dengan keramahan. Itu yang kita harapkan. Budaya-budaya seperti ini memunculkan kedisiplinan baik guru maupun peserta didik. Kemudian yang kedua, budaya-budaya positif yang sudah ditimbulkan di sekolah kami. Adanya pembiasaan setiap hari. Di hari Senin ada nasionalisme, patriotisme. Yang bertugas itu adalah OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler PMR pada saat upacara bendera. Kemudian hari Senin, Selasa kami sebut sebagai Selasa Seni dan Sastra. Penanggung jawabnya itu di kegiatan adalah OSI, olahraga dan seni, termasuk ekstrakurikuler yang bergerak di jurnalistik, yaitu TV Spensama. Kemudian di hari Rabu ada Rabu Religi. Ini kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi yang menjadi penanggung jawab itu adalah ekstrakurikuler rohis. Kemudian di hari Kamis ada kami istilahkan sebagai kaca, Kamis membaca. Ini Kamis literasi. Penanggung jawabnya itu adalah PIKR, organisasi PIKR dan koperasi siswa. Kemudian di hari Jumat ada Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Ya. Itu penanggung jawabnya ekstrakurikuler, ya, UKS dan Sispala atau SPL, siswa pencinta lingkungan.
Kemudian di hari Sabtu kami tutup dengan Sabtu ceria yang diisi oleh yang ditanggungjawabkan kepada pramuka. Itu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan untuk menumbuhkan karakter. Karena ada 3 hal yang paling urgent untuk dilakukan oleh sekolah penggerak. Yang pertama adanya peningkatan literasi, kemudian yang kedua numerasi, dan ketiga karakter. Bendera siap. Kepada Sandera Putih, hormat, gerak. Before we continue, let's sing together with the tone of our song is Remember. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go! Ingat itu. Penyanyi semua. Jangan lupa itu dan forget. Hanya kamu only you. Puisi yang saya ingin bacakan berjudul Pena Sang Guru, karya Mesdiana SPD. Pena guruku tak pernah bosan menari-nari di diriku, menuliskan banyak warna di jiwaku. Coretan lembut hangat menyentuh kalbuku. Pena guruku hebat, karena penanya aku tak telat, tugas-tugasku tak lambat. Walau panas matahari menyengat hingga hujan lebat, pena guruku sangat mengagumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Apa kabar hari ini? Terima kasih banyak. Hari ini kita duduk bersama-sama nak ya, didampingi oleh Bapak Ibu guru. Kita seperti biasa hari Kamis membaca. Kita kegiatan literasi. Jadi membaca dengan hikmat, pahami apa yang dibaca. Sebentar akan ada lagi 3 orang perwakilan dari tiap tingkatan untuk menyampaikan hasil bacaannya. Terima kasih sekali lagi. Saya ada yang disampaikan. Rame-rame angkat bukunya. 1, 2, 3. Semua angkat bukunya. Isinya adalah alam adalah sahabat sejati manusia. Manusia hidup bersama dengan alam dan sangat bergantung pada alam. Menjaga kelestarian alam adalah salah satu cara mencintai alam. Menjaga kelestarian alam adalah tugas kita semua. Untuk dapat mencintai alam,
samping itu ada kepemimpinan pembelajaran, ada lingkungan sekolah. Kemudian manajemen pembelajaran yang telah kami lakukan, ini adanya budaya-budaya kolaboratif, budaya gotong royong pada warga SMP Negeri 1 Malunda. Ini yang kami anggap sebagai transformasi. Salah satu contoh, setiap tahun sejak tahun pertama di program sekolah penggerak kami laksanakan IHT, in-house training. Jadi guru-guru yang telah kami ikutkan ya, di dalam komite pembelajaran diharapkan telah mengikuti serangkaian kegiatan pada diklat sekolah penggerak. Kemudian yang sudah di diklat ini setelah selesai dan mendapat sertifikat dari kementerian, maka diimbaskanlah kepada guru-guru di sekolah kami yang belum ikut diklat dengan kegiatan in-house training. Jadi kolaborasi seperti ini, adanya pengetahuan yang didapat oleh beberapa guru kemudian diimbaskan kepada guru yang lain. Kolaboratif yang luar biasa. Kemudian ada beberapa tim yang kami bentuk sebagai bentuk kolaboratif, sebagai bentuk kerjasama. Seperti di tim pengembang kurikulum, ada tim P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada tim di dalam penanggulangan kekerasan dan kerjasama dengan agen anti perundungan oleh siswa. Kemudian ada ini yang sangat penting adalah komunitas belajar, ya. Baik komunitas belajar yang ada di PMM, ya, yang kami sebut sebagai NGMP Mini, ya. Komunitas belajar ini ya, dapat bekerja sama memecahkan segala permasalahan baik yang ada hubungannya dengan siswa maupun yang ada hubungannya dengan pembelajaran, dan itu dibicarakan di internal, ya, di intern komunitas belajarnya. Jadi kami bagi di sekolah kami ada tim-tim, ya, koordinator per mata pelajaran. Pelaksanaan pelatihan implementasi pembelajaran di SMP Negeri 1 Malunda program sekolah penggerak tahun 2021 yang dimulai tanggal 23 sampai 30 Juni 2021 resmi saya buka tepatnya jam 14:57 dengan marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara sekolah melakukan proses penyusunan kurikulum. Hal yang pertama dilakukan itu yaitu melakukan analisis konteks karakter. Mungkin saya juga masih awam tentang sekolah penggerak, dan harapan saya adalah kira-kira yang membedakan sekolah penggerak dengan sekolah yang normal atau yang standar biasanya itu seperti apa, dan tujuannya pasti mungkin akan beda juga, ya. Dan itu yang harus kita ketahui. Nah, untuk kemudian, ya, transformasi yang berikutnya, kami membaca di rapor pendidikan, ya, beberapa yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya ada beberapa peningkatan tahun ini, ya, meskipun ada beberapa yang perlu kami perbaiki dengan melihat akar masalah, kemudian kami musyawarahkan untuk membicarakan bagaimana cara membenahi. Tentu pedoman kami adalah PMM yang di dalamnya banyak aksi-aksi nyata yang bisa dicontoh, yang bisa diteladani untuk dilakukan di sekolah kami.
literasi ada dari 5 indikator itu ada 3 diantaranya mengalami kenaikan, tetapi 2 diantaranya mengalami penurunan. Itu kami akan membenahi. Kemudian numerasi ya terutama di aljabar itu kami akan perbaiki untuk adanya perbaikan yang tentu ada hubungannya dengan guru sebagai pendidik yang ada di sekolah kami, tentang cara mengajarnya, mengaktifkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu yang harus tetap dilakukan dengan berpedoman kepada asesmen diagnostik, asesmen awal, sehingga pembelajaran itu dapat dilakukan secara diferensiasi oleh guru. Yang berikutnya transformasi yang kami anggap telah dilakukan adalah penyimbasan di sekitar kecamatan kami maupun sekitar dalam level kabupaten, bahkan lintas kabupaten ya, dalam level provinsi. Kami pernah mengimbaskan ke SMP 4 Malunda ya, ke 4 Sedana, pernah mengimbaskan ke zona. Kami bagi 2 zona di Kabupaten Majene, ada zona 1, ada zona 2 ya. Kami menjadi narasumber di zona 2 ya, yang di dalamnya ada beberapa kecamatan ya. Kami kumpul dalam wadah MKKS, kumpul kepala sekolahnya, karena ada hal-hal ya, yang perlu kita sampaikan, terutama yang ada kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Bahkan kami pernah ke Kabupaten Mamuju ya, ke Kabupaten Mamuju Tengah ya, bekerja sama dengan dinas terkait, mengimbaskan, menyampaikan, berbagi praktik baik kami yang telah dilakukan di sekolah untuk disampaikan kepada teman-teman ya, SMP sederajat. Bahkan ada beberapa guru kami yang sudah berbagi praktik baiknya ke Kabupaten Polewali Mandar, ada yang ke Kabupaten Mamuju Kota. Itu yang telah kita capai. Dan gambar-gambar visual tentang transformasi itu akan ditampilkan dalam beberapa video berikut ini. Ya. Nah, tim fasilitator yang memiliki kebebasan mengembangkan dapat menambah deskripsi singkat proyek, pertanyaan pemantik untuk memancing diskusi, ya, alat bahan, ya, ada yang tentukan seperti itu. Kemudian ada referensi pendukung Bapak Ibu. Tahap lanjutan itu bisa buat sendiri secara mandiri modul. Ya. Jadi ini tergantung dari di mana tempat sekolah kita, ya, posisi sekolah kita dan identifikasi di mana, apakah di tahap awal, tahap berkembang atau tahap lanjutan Bapak Ibu. Karena ini juga akan pengaruh. Kenapa mengambil modulnya contoh di PMN persis sama? Iya, karena sekolah kami tahap awal, ya, sekolah kami belum tahap berkembang, ya. Jadi itu bisa menjadi alasan Bapak Ibu. Dan ini ada di dalam tapi materi yang dibahas di PP itu. Nanti kita di barisan 3 pilihan. Ini yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Ini dengan menggunakan CP. Jadi kita fokus di deskripsi Bapak Ibu. Kan kondisi mampu menguraikan, mampu menjelaskan. Kemudian kita berpindah ke apa? Kontennya elemen.
Kalau ini Bapak Ibu di SMA itu kan ada IPA fisika, ada IPA biologi, ada kimia, ada fisika, ada biologi, ada kimia. Ini kebetulan di buku laporan itu yang diberikan contoh SMA Bapak Ibu. Tapi kalau kita SMP kan udah IPS, kita ingin mendengar penilaian baik dalam bentuk pengetahuan, sikap maupun keterampilan atau hasil. Yang saya pahami Bu, walaupun di sekolah saya belum menerapkan IKM, asesmen adalah penilaian yang dilakukan di mana hasilnya nanti itu dilakukan digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Mantap. Satu lagi. Yang dari belakang mungkin ini dari kepala sekolah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin waktunya saya berdiri. Laki-laki suka begini. Saya heran kenapa kepala saya semasa 3 hari Pak. Padahal saya semangat pada saat awal. Jadi sudah ada senam-senam itu seluruh gurunya mengajar. Ini tujuannya itu untuk melempes ya otak supaya anak itu semangat dan gembira di dalam pembelajaran. Itu jangan sampai gurunya masuk di kelas cenderung anak-anaknya tidak ada antusias ya dalam belajar. Ketika menyelesaikan topik, setiap topik di PNM, kita kan disuruh mengunggah Bukti karya. Tapi kadang, misalnya saya berdua mengupload bersamaan, saya hanya waktu hari ini besok itu aksi nyatanya sudah dikurasi. Teman saya sampai hari ini belum mendapat jawaban apakah untuk perbaikan atau tidak ada informasi selanjutnya. Apakah videonya atau aksi nyata itu ditolak atau buku perbaikan itu saja. Apa itu yang menyebabkannya? Karena tidak ada informasi selanjutnya apa yang akan dilakukan mengenai aksi nyata tersebut. Iya, sudah. Jadi dan memang itulah sebenarnya gambaran SMP Pasenana. Jadi salah satu kalau dulu Pak Mitra mengatakan ini selalu dibuka setiap hari, jadi guru-guru yang datang itu langsung ke depan monitor seperti ini. Bisa juga lewat HP, ya. Bisa lewat HP, ya ada linknya. Jadi dikasih lihat saja, semua guru-guru SMP 1 punya ID card seperti ini. Jadi dibaca saja seperti ini Bapak Ibu. Bahasa Inggris. Kemudian saya sangat bingung bagaimana ini dulu sebetulnya bagaimana caranya kita membuatnya, bagaimana membuat itu dari CP, ATP, itu pun saya masih bingung sekali. Kemudian yang kedua, ini tadi saya disikit di mobil Pak, pertanyaan dari kepala sekolah juga katanya tanyakan tentang bagaimana penyusunan SKP yang dari 2022. SKP online tahun tadi. Saya sampaikan untuk fasilitas studi hari ini yang ada di yang hari pada pertemuan hari ini ada 6 orang dari 10 hari ini. Ibu Ismira sudah isi untuk bersama melahirkan sudah dijadikan hari ini. Kemudian Ibu Rima sementara mungkin di sana. Saya ada di kelas 9E. Untuk kelas saya sendiri pada umumnya perhatian, antusias, terutama yang siswa yang perempuan. Kemudian yang laki-laki ya seperti juga belajarnya yang biasa yang reguler, itu juga yang kurang aktif.
waktu, si anak-anak masih di kelas, tidak ada yang bisa kita berikan. Akhirnya anak-anak berbeda dari. Saya rasa waktu memang perlu dievaluasi ke depan. Seluruh kelas itu terisi didampingi oleh fasilitator masing-masing, tidak ada yang kosong dalam satu hari itu, tidak ada yang kosong untuk kelas 8. Saya melihat fasilitator ini luar biasa kolaborasinya, keaktifannya juga sudah